Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan teks cerita rekon yang bertema Laporan Empal Gentong Si Uyen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Atin Anastasia. Nama saya Ahmad Faris Julian. Nama saya Rizky Ramadan. Nama saya Hadi Darmawan. Nama saya Wulan Rahmadani dan saya Dahyani. Dan ini dia ceritanya. Jangan lupa saksikan. Nah, adik-adik, sekarang Kak Atin akan menceritakan kenapa ada makanan yang bernama empal gentong, asal dari manakah empal gentong tersebut, dan bagaimanakah cara membuatnya. Mari kita intip cerita tersebut. Uyen sayang, ayo bangun nak, kita sholat subuh berjamaah. Uyen dibangunkan bapaknya dengan belayan penuh kasih sayang. Sementara itu, ibundanya baru selesai menyiapkan sarapan serta bekal untuk Uyen. Uyen, kok kamu masih di tempat tidur? Ayo ambil wudhu, kita sholat subuh terus berangkat sekolah. Bukankah hari ini adalah hari terlahir ke sekolah? Besok kan sudah libur. Ibunya membawakan mukena untuk anaknya. Setiap harinya, mereka harus berebut jalan selepas subuh. Mereka mengalah untuk berangkat lebih awal agar tidak terlambat sampai sekolah dan kantor. Pernah suatu kali, si Uyen tidak diperkenankan masuk ke sekolah karena tiba di gerbang pukul 8 WIB. Uyen terlambat 1 jam. Uyen menangis seharian karena tidak boleh masuk sekolah. Baginya, sekolah adalah tempat paling asik di dunia. Ia bisa bermain, bercanda, belajar bersama teman-temannya, bercerita dongeng bersama Ibu Meli, belajar matematika dengan Tekur Fron, berlatih tarian dengan Ibu Lia, berlarian ke kantin untuk jajan cilok, dan masih banyak lagi. Momen-momen menyenangkan yang jarang Uyen alami bersama ayah dan ibundanya, kecuali di waktu-waktu hampir tidur dan bangun pagi. Teng, 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 teng. Bel masuk pun berbunyi. Semua anak masuk ke kelas dengan tertib, sambil menyalami gurunya yang sudah menunggu di pintu kelas, termasuk kelas si Uyen, kelas 5A. Setelah memastikan anak-anak sudah masuk kelas, semua dan melihat kerapian kelas dan pakaian anak-anaknya, Ibu Meli meminta Zulfikar sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah anak-anakku sayang, pelajaran terakhir hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Hore! Yeay! Semua siswa bersorak gembira. Pelajaran bahasa Indonesia adalah salah satu pelajaran yang disenangi para siswa, khususnya kelas 5A. Mereka senang kalau Ibu Meli sedang menceritakan sesuatu, meminta siswa bercerita, memainkan game, selawan kata, dan menulis puisi. Mereka senang sekali berkreasi, misalnya menulis dan bercerita. Begitu juga dengan si Uyen. Setiap kali Uyen mendengarkan Ibu Meli bercerita atau membacakan dongeng, ia selalu membayangkan ibunya yang sedang bercerita sebelum tidur. Uyen rindu momen-momen seperti itu sebelum terlelap. Kesibukan ayah dan ibunya membuat Uyen terlelap sebelum melihat senyum ibunya, apalagi mendengarkan dongeng. Anak-anak, adakah yang tahu manakah khas orang Jepang? Semua siswa mengacungkan tangannya, berebut menjawab pertanyaan yang dilontarkan Bu Meli. Bu Meli menunjuk Zulfikar karena ia mengacungkan tangan paling cepat. Susi, Bu, Susi. Pintar. Betul sekali, Zulfikar. Semua siswa tepuk tangan. Sementara Zul, seperti biasa, ia berbangga diri karena bisa menjawab. Ia pun menepuk-nepuk dadanya dan menjalurkan lidahnya ke arah Uyen. Sudah, Zul, duduk sayang. Nah, sekarang siapa yang tahu makanan orang Italia? Tanya Ibu Meli. Semua siswa berebut lagi. Kali ini lebih seru. Teriakan mereka lebih keras. Spaghetti, Bu, spaghetti. Iya pintar. Betul sekali Uyen sayang.
Sekarang giliran Uyen yang menjalurkan lidahnya ke arah Zulfikar. Mereka memang rival sejati sejak kelas 1. Keduanya kerap berebut untuk jadi juara kelas. Nah, sekarang harus tahu semua ya. Siapa yang tahu makanan khas orang Indonesia? Rendang, Bu. Jagung bosel, Bu. Soto Betawi, Bu. Pecel lele, Bu. Ibu Meli tersenyum mendengarkan jawaban siswa yang sangat bervariasi. Wah, wah, wah. Kok makanan khas Indonesia banyak sekali ya? Jadi, mana yang betul? Ibu Meli melanjutkan. Anak-anakku sayang, Indonesia memang negara yang sangat kaya dan beragam. Begitu juga dengan kulinernya. Setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing. Bahkan, tahu tidak, masyarakat dunia mengakui rendang adalah salah satu makanan terlezat di dunia. Kalian bangga tidak? Semua siswa menjawab bangga sambil mengangguk. Nah, anak-anak, untuk mengisi hari libur kalian yang cukup lama, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berkaitan dengan masakan khas di daerah kalian masing-masing. Dalam liburan itu, kalian harus membuat laporan tentang bagaimana langkah-langkah membuat masakan itu, bahan-bahannya apa saja, dan harus disertai foto saat membuatnya. Kenapa? Karena Ibu akan menggabungkan laporan kalian menjadi sebuah buku resep makanan Nusantara. Semua siswa bersorak menyetujui dan sangat bertentangan untuk melaporkan masakan daerahnya. Kecuali si Uyen. Kali ini Uyen muram. Ia bingung akan melaporkan masakan apa. Ia bingung harus mengerjakan tugas laporan itu dengan siapa. Mengingat orang tuanya yang terus saja bekerja. Cirebon, kampung halamannya tempat kakek dan neneknya tinggal. Entah sekarang bagaimana keadaannya. Terakhir kali Uyen ke Cirebon ketika ia masih kecil, sekitar usia 2 tahun. Petrus, kamu akan melaporkan apa? Benta akan melaporkan masakan jagung bose dari Nusa Tenggara Timur, Ibu. Wah, Ibu baru dengar makanan ini. Ibu jadi penasaran, pasti lezat sekali. Ibu tunggu laporannya ya, Petrus. Petrus tersenyum, bangga seraya mengangguk. Kalau Zulfikar mau membuat laporan tentang apa, sayang? Saya mau membuat laporan tentang seblak zaman now, Bu. Bumbunya kaya dengan rempah-rempah. Seblaknya enak sekali. Hanya ibuku yang bisa membuatnya, Bu, kata Zulfikar. Semua siswa tertawa sejadi-jadinya. Ibu Meli hanya tersenyum melihat tingkah siswa-siswanya. Kamu ini ada-ada saja, Zul. Iya deh, kalau ibu kamu yang buat pasti enak. Nah, sekarang Uyen, laporan kamu nanti tentang apa? Uyen tidak menjawab. Ia tidak yakin pada dirinya sendiri. Ia sama sekali tidak tahu harus menjawab apa. Di kepalanya hanya ada bayangan masakan bibi yang entah apa namanya. Uyen, kamu mau membuat laporan tentang apa? Ibu Meli mengulang pertanyaannya. Bu, Uyen menggaruk kepalanya. Teng, 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 teng. Bel panjang berbunyi, menandakan waktu belajar sudah selesai. Semua siswa mengemas alat tulisnya dan berdoa. Bersalaman dengan Ibu Meli dan berhamburan keluar. Sementara Uyen berjalan menunduk. Di kepalanya terus terngiang tugas laporan dari Ibu Meli. Uyen pulang dengan segala kegelisahan hati. Betapa senang menjadi teman-temannya yang pulang ke kampung halaman menikmati liburan sekolah dengan keluarganya, bertemu saudara-saudara, kakek neneknya, belajar masak dengan neneknya, bermain di pematang sawah, berlarian ke sana kemari menangkap capung. Oh, seandainya aku bisa seperti mereka, Uyen berkata dalam hati. Ibu, bapak. Uyen berlari memeluk ibu dan bapaknya yang akan masuk rumah. Uyen heran dengan orang tuanya yang sudah pulang kerja pada siang hari. Uyen sudah pulang. Tapi kok anak ibu mukanya murung begitu?
Besok kan sudah libur sayang. Iya Bu, Uyen dapat tugas bikin laporan tentang cara membuat salah satu kuliner Indonesia Bu. Pas. Bapak Uyen menyambar sambil menyubit pipi Uyen. Apanya yang pas, Pak? Tanya Uyen kepada Bapak. Jadi begini, sayang. Bos mengutus Bapak dan Ibu untuk memberikan pelatihan kepada karyawan di cabang perusahaan baru di Cirebon. Nah, nanti kita menginap di rumah kakek. Di sana kamu bisa belajar membuat empal gentong. Besok pagi-pagi sekalian kita berangkat ya, sayang. Yeay! Alhamdulillah! Akhirnya Uyen bisa mengerjakan tugas dari ibu guru. Uyen memeluk ibu dan bapaknya dengan bahagia. Uyen senang sekali bisa bertemu kakek dan neneknya, sepupunya, tantenya, teman-temannya yang kalau sore mengajak mengaji di rumah Ustadz Anas di Cirebon. Uyen mendapatkan banyak hal baru. Ia diajak belajar membatik mega mendung di Terus nih, jalan-jalan ke Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Gua Sanyaragi, Museum Linggar Jati di Kuningan, makanan nasi jamblang, dan yang paling penting, Uyen dapat menyelesaikan tugas sekolahnya. Uyen membuat laporan tentang cara pembuatan empal gentong. Uyen sangat bahagia bisa berkunjung ke kampung halamannya. Uyen melepas rindu dengan segala yang pernah terekam dalam foto-foto ketika Uyen masih kecil. Tidak kerasa, liburan telah usai. Kini tiba saatnya Uyen kembali ke sekolah. Baiklah, ibu guru dan teman-teman, laporan yang Uyen buat adalah tentang empal gentong. Makanan ini merupakan makanan khas kota Cirebon. Dilihat dari bentuknya, empal gentong sebenarnya mirip dengan gulai. Hanya saja cara memasaknya sedikit berbeda dan bahannya juga berbeda. Kalau empal gentong dimasak dengan cara dimasukkan ke dalam gentong yang terbuat dari tanah liat dan dibakar dengan kayu bakar. Walaupun zaman sudah modern, tetapi cara masak empal gentong tetap mempertahankan cara tradisional. Sebab hanya dengan cara itu, empal gentong akan terasa enak dan lezat. Uyen memaparkan hasil laporannya di depan kelas. Ibu guru dan teman-teman menyimak dengan sangat seksama. Beberapa ada yang sambil mengusap mulutnya, sedangkan Uyen masih melanjutkan presentasinya di depan kelas sambil memperlihatkan foto-fotonya. Kata kakek Uyen, empal gentong sudah ada sejak zaman kerajaan Cirebon. Sudah lama ya teman-teman. Jadi, empal gentong itu bahannya banyak banget loh. Bahan utamanya daging sapi, terus ada daun jeruk, kayu manis, kapulaga, lengkuas, jahe, daun salam, serai, kunyit, kucai, bawang goreng, dan kelapa setengah tua. Cara membuatnya, pertama, kelapa yang sudah diparut, disangrai hingga berwarna kecoklatan. Setelah itu, daging sapi direbus dan dicampur dengan bahan-bahan tadi seperti kayu manis, cengkeh, daun jeruk, dan yang lainnya. Setelah daging lunak, angkat dan potong kecil-kecil atau sesuai selera. Setelah itu, masukkan ke dalam air kaldu empal yang sudah berwarna kuning karena diberi kunyit dan bumbu racikan. Aduk terus sampai bumbu racikan meresap ke dalam daging. Setelah matang, sajikan ke dalam mangkuk serta beri taburan bawang goreng dan kucai. Supaya lebih maknyus, kata kakek dapat ditambah kerupuk hingga rasanya lebih enak. Bagus sekali, Uyen. Empal gentong ya? Wah, ibu jadi lapar. Pasti enak sekali. Nanti ajari ibu cara memasaknya ya, Uyen. Anak-anak beri tepuk tangan untuk Uyen, ujar ibu guru senang. Tepuk tangan yang meriah memenuhi setiap ruangan kelas. Semua kagum dengan laporan empal gentong yang dibuat Uyen. Sebelum duduk, Uyen menjalurkan lidah ke arah Zul, rival sejatinya. Nah, teman-teman, jadi tadi adalah cerita
teks rekon yang bertema laporan empal gentong si Uyen. Inilah analisis teks rekon yang kami buat. Analisis cerita rekod. Pengertian cerita rekod. Laporan empal gentong si Uyen termasuk cerita fiksi dan sesuai dengan pengertian teks cerita sejarah. Laporan empal gentong si Uyen menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang dialami si Uyen secara berurutan. Fungsi yang pertama, inspiratif. Uyen berhasil mengatasi masalah tugas yang berat dengan inisiatif, pentingnya kerja keras dan budaya dan daerah. Alhamdulillah. Akhirnya Uyen bisa mengerjakan tugas dari ibu guru. Uyen memeluk ibu dan bapaknya dengan bahagia. Yang kedua, edukatif. Cerita ini mengajarkan tentang kuliner khas Cirebon, empal gentong, dan beberapa objek wisata budayanya, keraton, sepuhan, Nyarangi. Uyen membuat laporan tentang cara pembuatan empal gentong. Empal gentong adalah makanan khas Cirebon. Yang ketiga, rekreatif. Konflik ringan, Uyen dan Zulfikar serta dialog sehari-hari yang hidup memberikan unsur hiburan. Saya mau membuat laporan tentang empal gentong, si Uyen yang super lezat. Nanti kamu gigit jari loh, Zul, ujar Uyen sambil tersenyum meledek. 4. Informatif. Tes rekon ini memberi informasi tentang kegiatan Uyen dan detail tempat yang dikunjungi. Ia diajak belajar membentuk megamendung di Trusmi dan jalan ke Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, doa Sunyangi. Yang kelima, identitas. Cerita ini dengan menyoroti dan mengagungkan identitas budaya Cirebon melalui kuliner dan pariwisatanya. Uyen sangat bahagia bisa berkunjung ke kampung halamannya. Tentu saja Uyen langsung semangat membuat laporan tentang empal gentong. Struktur orientasi. Diperkenalkan tokoh Uyen, Zulfikar, Bu Meli. Suasana kelas yang cerah. Semua siswa mengacungkan tangannya berebut menjawab pertanyaan yang dilontarkan Bu Meli. Rangkaian peristiwa. Serangkaian peristiwa, pemberian tugas, kebingungan Uyen, pengumuman liburan ke Cirebon, proses membuat laporan. Ibu Meli akan memberikan tugas kepada kalian berkaitan dengan masalah khas di daerah kalian masing-masing. Masalah awal. Uyen bingung akan melaporkan masalah apa. Ia harus mengerjakan tugas laporan itu dengan siapa, mengingat orang tuanya yang terus saja bekerja. Masalah akhir. Alhamdulillah. Akhirnya Uyen bisa mengerjakan tugas dari Bu Guru. Kaidah bahasa. Yang pertama, kata kerja material atau tindakan nyata. Uyen berlari memeluk ibu dan bapaknya. Yang kedua, kata kerja mental atau aktivitas pikiran dan perasaan. Uyen rindu momen-momen seperti itu. Ia sedih karena tidak bisa liburan ke tempat kakeknya. Yang ketiga, kata kerja pasif atau peristiwa yang dialami tokoh. Uyen diajak belajar membatik megamendung. Yang keempat, konjungsi temporal atau penghubung waktu. Setelah memastikan anak-anak sudah masuk kelas. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat atau penanda peristiwa. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat ya, sayang. Nanti kita menginap di rumah kakek. Yang keenam, pronomina atau kata kerja ganti. Ia bisa bermain atau kamu ada-ada saja, Zul. Kami berangkat lebih awal. Yang ketujuh, kalimat deskriptif dan faktual atau menjelaskan tokoh, waktu, dan tempat fakta bersejarah. Uyen sangat bahagia bisa berkunjung ke kampung halamannya. Hal yang tidak ada adalah reorientasi, karena sang penulis memilih untuk membiarkan kebahagiaan Uyen menjadi penutup dan kesimpulan kisah, sesuai dengan kaidah cerita fiksi anak. Kesimpulan cerita Uyen ini termasuk fiksi yang menggunakan struktur dan kaidah bahasaan rekon pribadi personal rekon. Meskipun memiliki alur kronologis, cerita ini mengandung konflik sentral yang harus diselesaikan yang merupakan ciri khas fiksi.
Dan cerita ini memenuhi semua elemen struktur rekon orientasi rangkaian reorientasi dan memiliki fungsi ganda rekreatif menghibur, edukatif memberi informasi tentang empal gentong dan budaya Cirebon, dan kaidah bahasa yang kuat secara kebahasaan menggunakan kata kerja lampau, konjungsi temporal, dan kombinasi kalimat deskriptif yang menggambarkan perasaan Uyen bahagia dengan kalimat faktual yang menjelaskan budaya masalah khas Cirebon. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.